kembali di dalam persekutuan lansia hari ini. Apa kabarnya Opa Oma semua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sehat ya Opa Oma. Kami yang melayani pagi hari ini selalu berharap Opa Oma walaupun mengikuti ibadah dari rumah tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ibadah lansia kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nikodemus Bunga dari GPIB Batra Kasih Kranggan, dan pemusik akan dilayani oleh Evi, dan singer ada 3 wanita cantik dan WR-nya saya sendiri. Baik Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita masuk dalam persekutuan kita dengan menaikkan pujian Allah itu baik. Baik Opa Oma, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Opa Freddy, kita akan menaikkan satu pujian yang menambah sukacita dan semangat kita pada pagi hari ini. Allah sumber kuatku. Allah adalah sumber kekuatan kita.
pagi, saudara, oma, opa. Lama tidak berjumpa, 1,5 tahun kita tidak tatap muka. Tapi saya percaya kita selalu bersama-sama dalam doa dan pujian. Biarlah persembahan pujian ini menjadi persembahan yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya akan bawa satu pujian dari Betapa Hatiku. Baik Bapak Oma, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nikodemus Bunga dengan tema Allah sumber kekuatan dan pemulihan. Bapak Oma yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan dengan tema hari ini menambah kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kita semua, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Salam sejahtera, Oma dan Opa, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dengan Oma dan Opa dalam kesempatan ibadah ini. Saya adalah Pendeta Nikodemus Bunga, Pendeta dan Ketua Majelis Jemaat dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat GPIB Keranggan, Bekasi. Di dalam kesempatan ini, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca bagian ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah waktunya bagi kami untuk berdiam diri di hadapan hadirat-Mu. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu sebagai satu-satunya Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penjamin hidup kami. Tibalah waktunya bagi kami untuk menyambut sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti perkataan sabda Tuhan dan memampukan kami untuk dapat memberlakukan sabda Tuhan dalam kehidupan beriman setiap hari. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa. Kami siap menyambutnya dengan sukacita. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop berjudul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita umat Tuhan yang membaca, merenungkan, dan bersedia memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Adapun tema renungan yang akan kita angkat bersama dalam kesempatan ini berjudul Allah Sumber Kekuatan dan Pemulihan. Saya ulangi, Allah Sumber Kekuatan dan Pemulihan. Tema ini sangat relevan pada masa kini berkaitan dengan situasi pandemi COVID yang masih terus merajalela, sangat mengkhawatirkan dan menakutkan banyak orang. Sebagian sudah merasakan dampaknya secara langsung, artinya ada yang sudah terkena COVID, sebagian darinya sudah sembuh, dan sebagian juga ada yang sudah pulang lebih dahulu meninggalkan kita sekalian. Puji Tuhan, sekiranya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi harapannya kiranya hari-hari ke depan kita semua, secara khusus Oma dan Opa, tetap terpelihara oleh Tuhan Yesus sehingga dijauhkan daripada pandemi COVID-19 ini.
Allah sumber kekuatan dan pemulihan menjadi tema yang memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Dan tema ini ada hubungan dengan nama Yehezkiel sendiri. Dalam bahasa Ibrani, Yehezkiel itu artinya Allah menguatkan atau Allah membuat kuat. Ketika Yehezkiel menulis bagian yang kita baca ini di dalam kitabnya, dia menulis itu dalam rangka untuk menghibur dan menguatkan umat Allah, yakni orang-orang Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan, tetapi juga umat Allah yang ada di Yerusalem yang hidup di dalam kehinaan dan keputusasaan. Jadi penglihatan yang dituliskan oleh Yehezkiel tadi adalah suatu penglihatan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kondisi pada saat itu, di mana umat Allah hidup di dalam keputusasaan, hidup tanpa pengharapan, hidup dalam ketakutan. Gambaran itu terlukis melalui penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel, yakni suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Tulang yang kering di dalam Alkitab memang selalu dihubungkan dengan semangat yang patah atau dengan ketiadaan pengharapan atau keputusasaan, sehingga seseorang tidak mampu bangkit untuk melanjutkan kehidupan sebagaimana semestinya. Orang yang putus asa dan hilang harapan tidak mampu melihat hari esok atau memandang hari esok dalam kecemasan dan ketakutan, ketiadaan harapan, ketiadaan kepastian akan masa depan. Nah, oma opa ya dikasihi Tuhan, jika manusia berada dalam situasi yang seperti itu, maka hal apakah yang dapat kita buat untuk bisa bangkit kembali? Biasanya orang membutuhkan motivasi, dorongan, semangat. Tetapi hal apakah yang paling memberikan kepada kita motivasi dan dorongan semangat? Ada banyak orang yang putus asa dinasihati tetapi tidak berhasil bangkit. Ada banyak orang yang punya masalah dan pergumulan, sudah berkali-kali didatangi, berkali-kali dihibur, berkali-kali dimotivasi, berkali-kali diingatkan, tetapi dia tetap saja tidak punya daya untuk bangkit. Pada kesempatan ini, kita perlu belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan memakai Yehezkiel dan menyingkapkan kepada Yehezkiel sebuah rahasia yang dapat membangkitkan kembali semangat yang patah. Semangat yang patah yang sudah berupa atau ibarat tulang-tulang kering yang berserakan di lembah. Apakah yang dapat membuat tulang-tulang itu bangkit kembali? Apakah yang dapat membuat semangat yang patah itu kembali bangkit dan melanjutkan hidup dengan sukacita? Rahasianya dikatakan pada ayat keempat firman Tuhan hari ini. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kata-kata, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tidak ada motivasi, tidak ada kata-kata nasihat, kata-kata penghiburan yang lebih dahsyat dari firman Tuhan.
bagi seorang yang putus asa. Tidak ada hal yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, melebihi firman Tuhan bagi orang yang tiada berpengharapan. Tidak ada. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang dapat membuat kita bangkit dari keterpurukan. Jadi pada titik manapun hidup kita berada sekarang, ketakutan apapun yang sedang melanda kita sekarang, akan masa depan, termasuk juga akan hari ini, mari memulainya dengan kembali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menimbulkan pengharapan saat kita mengimaninya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita jika kita mengikuti firman Tuhan menjadi mungkin. Mengapa itu terjadi? Karena dahsyatnya firman Tuhan. Bukankah kita ketahui dengan firman-Nya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Bukankah kepada kita diberitakan bahwa ketika langit bumi hendak dibaharui oleh Tuhan, hendak diselamatkan oleh Tuhan, hendak dipulihkan oleh Tuhan, apakah yang Dia pakai untuk memulihkannya? Firman-Nya yang menjadi manusia. Yehezkiel menyaksikan kepada kita penglihatannya yang luar biasa. Ketika Tuhan membawa dia oleh rohnya keliling ke suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang. Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkiel tidak tahu menjawab. Yehezkiel mengatakan Tuhan yang tahu. Dan betul, bagi tulang-tulang yang kering, Tuhan tahu caranya untuk dapat bangkit kembali. Dan firman Tuhan kepada Yehezkiel bernubuat dan berfirmanlah pada mereka. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan tahu solusi yang kita butuhkan ketika kita putus asa. Tuhan tahu jalan keluar ketika kita tidak menemukan lagi pengharapan. Sehingga kita menjadi lemah lesu dan tak berdaya. Semangat kita patah, harapan kita hilang. Saat itu kita butuh firman Tuhan. Kalau kita baca lanjut bagian Alkitab ini luar biasa. Ayat-ayat selanjutnya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup ke dalammu. Saya ulangi. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui akulah Allah. Oma opa yang diberkati Tuhan, hal apa yang paling menakutkan saat ini bagi kita? Hal apa yang paling mengkhawatirkan saat ini bagi kita? Hal apa yang sedang menekan jiwa kita sehingga kita kehilangan pengharapan? Sehingga semangat kita patah? Sehingga kita seperti orang yang tak berdaya? Perhatikan firman Tuhan hari ini. Kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita kembali. Firman Tuhan yang menjelma jadi manusia itu pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita butuh firman Tuhan. Dan firman Tuhan sejati yang menjelma jadi manusia adalah Yesus Kristus sendiri. Kita butuh Yesus dalam hidup kita. Kita butuh Yesus menyertai kita. Kita butuh Yesus untuk mengangkat kita kembali. Supaya kita mampu bangkit dan melanjutkan jalan hidup. Apapun kondisi, apapun keadaan yang sedang terjadi. Yesus berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Mari bangkit dalam pengharapan. Percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau tulang belulang Tuhan sanggup hidupkan kembali. Maka Tuhan lebih dari mampu untuk mengangkat kembali semangat kita. Sehingga kita tidak putus asa dan hilang pengharapan. Jangan larut dalam hati yang sedih. Jangan larut dalam keputusasaan.
Jangan larut dalam hal-hal yang negatif. Bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari bergembira hati sehingga imun kita naik. Jangan putus asa, jangan hilang semangat, agar kita tidak menjadi seperti tulang-tulang kering di suatu lembah yang dilihat oleh Yeskiel di dalam penglihatannya. Jikalau tanaman butuh air sehingga menjadi segar kembali, kita butuh firman Tuhan sehingga hidup kita yang layu dikuatkan kembali. Hidup kita yang sedih bersuka cita kembali. Hidup kita yang putus asa menemukan pengharapan saat sabda Tuhan kita dengar dan kita mempercayainya. Selamat menjalani kehidupan dalam sukacita bersama Tuhan Yesus bagi oma dan opa sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami tundukkan kepala dan hati kami terangkat kepadamu. Melalui doa syafaat ini, kami ingin menyatakan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas jawaban yang pasti dari Tuhan bagi kami melalui ibadah ini, yang memberi kami kekuatan dan jalan keluar dari rasa takut, rasa khawatir, dan semangat kami yang patah. Sabda Tuhan mengatakan bahwa perkataanmu lah jawabannya, firman Tuhanlah jalan keluarnya. Tetapi biarlah kami Tuhan boleh tekun mendengar sabdamu, sehingga kami masing-masing boleh menerima kekuatan dan penghiburan daripadanya setiap kali kami membaca dan merenungkannya. Firman Tuhan sungguh berkuasa. Firman Tuhan sungguh mengubahkan. Dan kami mau bertekad menjalani hari-hari hidup kami berdasarkan sabda Tuhan. Terima kasih banyak Bapak sekali. Di kesempatan ini, berdasarkan arahan firman-Mu juga kami berdoa, agar kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Berdasarkan firman-Mu juga kami berdoa, agar setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat boleh datang kepadamu. Sehingga setiap kami boleh menerima kelegaan dan sukacita daripada Tuhan. Bersama oma dan opa umat-Mu yang terhimpun di dalam gereja Pauk Citra Keren, kami berdoa menyerahkan hidup kami dan memohon tuntunan penyertaan Tuhan. Sehingga setiap oma dan opa boleh berada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit dan penyakit. Bahkan tangan Tuhan yang Maha Kaya terulur untuk memberkati sehingga mereka terus memperoleh makanan dan minuman, serta segala sesuatu yang mereka butuhkan dari hari ke hari. Bukan saja bagi oma dan opa pribadi, tetapi juga untuk seisi rumah tangga, anak cucu mantu, sanak saudara dan handai taulat. Biarlah berkat Tuhan anugerahkan selalu. Betapapun sukarnya keadaan, Tuhan berjanji pelihara kami lebih daripada burung pipit di udara. Tuhan berkata mendandani kami lebih daripada bunga bakung di padang. Engkau Bapa yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab saat kami minta roti, Engkau akan beri kami. Saat kami minta ikan, Engkau akan beri kami. Engkau Bapa yang baik. Tidak mungkin memberikan kepada kami ular, atau memberikan kepada kami kalajengking, atau memberikan kepada kami batu. Bapa sekali,
kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, lebih-lebih mereka yang mengalami sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami bersih hati memohon pertolongan Tuhan menjamah dan memulihkan kondisi Oma dan Opa Dali yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Cibubur karena COVID-19. Datang ya Tuhan, lawat Oma dan Opa ini. Biarlah mereka boleh pulang dalam keadaan selamat ke dalam rumah tangga mereka. Berkat pertolongan Tuhan melalui para dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka konsumsi saat ini. Juga melalui kasih dan perhatian dari sanak saudara terdekat. Kami berdoa untuk menyerahkan setiap saudara-saudari kami lainnya yang menderita oleh karena berbagai sakit dan penyakit, termasuk oleh karena usia tua. Biarlah Tuhan terus menguatkan. Tuhan hadir untuk memulihkan. Sebagaimana janji Tuhan akan menggendong Oma dan Opa sampai pada masa putih rambutnya. Biarlah hal itu terjadi dan mereka rasakan dari hari ke hari. Tuhan tidak tinggalkan mereka sendiri. Tapi Tuhan hadir untuk menjadi kawan setia, sahabat sejati. Ketika anak mantu cucu lebih banyak berurusan di luar rumah dan Oma dan Opa harus tinggal sendirian di rumah dalam keadaan sepi dan sendiri. Tuhanlah yang boleh terus menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa di hadapan untuk menyerahkan semua warga jemaat yang mengalami dampak langsung dari COVID-19 hingga usaha mereka menjadi terganggu, penghasilan mereka menjadi berkurang, bahkan ada di antara mereka yang terpaksa keluar dari pekerjaan atau yang usahanya sama sekali tidak dapat berjalan. Ada di antara mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha yang baru. Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang kemudian terlilit hutang piutang, kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman untuk membiayai kehidupan keluarga. Bersama kami berseru untuk memohon berkat Tuhan turun atas mereka. Limpahkan ya Tuhan yang terbaik kepada umat-Mu, sehingga mereka tidak larut dalam putus asa dan ketakutan. Biarlah mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan Engkau berkenan memberkati apa yang ada dalam perbendaharaan rumah mereka masing-masing. Yang sedikit buat Engkau buat menjadi banyak. Yang kecil Engkau buat menjadi besar. Sama seperti 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu, sehingga segala sesuatu yang ada pada mereka mencukupkan kebutuhan mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat COVID-19. Terima kasih banyak untuk karya Tuhan yang sudah memulihkan mereka. Lanjutkanlah ya Tuhan pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudari ini untuk hari-hari ke depan yang kami tidak ketahui. Biarlah tangan Tuhan yang terus pelihara, tangan Tuhan terus berkarya melalui usaha dan kerja masing-masing, sehingga ada sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, para pelayan di tengah-tengah jemaat Hope Citra Grand, Ibu Pendeta dan seluruh pengurus gereja atau majelis jemaat. Demikian juga setiap pengurus-pengurus yang lainnya, panitia-panitia dan tim-tim kerja, termasuk pengurus lansia. Berkenan Tuhan berkati dari hari ke hari. Berkenan Tuhan lindungi dari mara dan bahaya. Berkenan Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka senantiasa bersemangat untuk melayani Tuhan.
dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Menjadi garam dan terang mempermuliakan Tuhan di masa-masa sukar ini. Inilah ya Tuhan setiap seru doa kami padamu. Kiranya berkenan. Sebab setiap seru doa ini kami sampaikan kepadamu beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kita bersyukur karena kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Pada Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, persembahannya bisa ditransfer ke rekening operasional gereja, atau Opa Oma bisa juga memberikannya ketika ibadah sudah berjalan normal kembali. Mari Opa Oma kita membawa korban syukur kepada Tuhan dan menyanyikan pujian bawa persembahanmu. Sudah tiba di penghujung persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Nikodemus Bunga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Opa Freddy yang telah mengisi pujian dalam persekutuan lansia pagi hari ini, untuk Bu Elvi yang telah mengiringi kita dalam pujian, dan untuk 3 wanita cantik yang sudah bernyanyi. Kiranya semua pelayanan pada hari ini memuliakan nama Tuhan. Juga untuk semua Opa Oma yang sudah mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kiranya ibadah hari ini menambah sukacita dan juga semangat bagi Opa Oma semua. Untuk Opa Dali dan Oma Dali, juga Opa Fari dan Oma Fari yang sedang ada dalam masa pemulihan karena terpapar COVID-19, kami tetap berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan bagi Opa Oma sekalian. Dan juga untuk Opa Oma sekalian tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan pemulihan yang luar biasa. Mari kita akhiri persekutuan kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian bagaikan Raja Wali.
Oma dan opa yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, turun menyertai, memelihara, memberkati Oma dan Opa serta kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.